Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2121 sampai bab 2125, ayah dan anak keluarga Fei siap mati saat ini. Kapasitas minum mereka memang rata-rata. Ketika berpikir untuk minum 3 gelas wine berturut-turut, mereka sudah ingin memuntahkan wine tersebut sebelum meminumnya. Tapi Ye Chen tidak memberi mereka ruang untuk mediasi. Dia memelototi Fei Suebin dan berkata dengan dingin, "Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak segera membuka anggurnya? Apakah kamu masih ingin aku menuangkan anggur untukmu?" Fei Suebin mengertakkan gigi geraham belakangnya, melangkah maju dengan panik, dan menggunakan tangan gemetar untuk membuka salah satu botol Moutai. Ye Chen meletakkan kedua gelas itu berdampingan dan berkata, "Ini, isi 2 gelas ini dulu." Fei Suebin hanya bisa menurut dan mengisi kedua gelas itu dengan anggur putih. Setelah anggur terisi, Ye Chen memberi isyarat undangan dan berkata kepada ayah dan putranya, "Ayo, kita minum dulu-dulu." Fei Sanhai melihat anggur putih transparan. Hati dan kantong empedunya terbelah ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Pahlawan muda, saya menderita tekanan darah tinggi, gula darah saya selalu sedikit tinggi. Dokter telah berulang kali mengatakan kepada saya untuk tidak minum. Aku tidak boleh minum alkohol. Kamu minum banyak sekali. Ini menanyakan hidupku." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan dengarkan omong kosong yang dikatakan para dokter itu padamu. Seperti kata pepatah, anggur adalah inti dari makanan. Semakin banyak Anda minum, semakin muda Anda. Lihat, Anda sama sekali tidak terlihat muda di usia 70-an. Saya belum cukup minum anggur. Ayo, habiskan gelas ini pertama." Fei Sanhai berkata dengan wajah sedih, "Pahlawan muda, aku benar-benar tidak bisa minum." Ekspresi Ye Chen muram dan dia bertanya dengan dingin, "Kenapa? Aku memberimu wajahnya, bukan?" Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Zhang Chuan yang sedang berlutut di sampingnya, dan bertanya dengan suara dingin, "Percaya atau tidak, aku akan membiarkan dia menutup mulutmu sekarang dan menuangkan 3 botol ke dalamnya. Anda secara langsung." Zhang Chuan berkata tanpa berpikir, "Senior, selama Anda mengizinkan saya memulihkan kultivasi saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Ketika Fei Sanhai mendengar ini, dia tiba-tiba menciutkan lehernya karena ketakutan. Melihat tatapan memohon Zhang Chuan, dia tahu bahwa Zhang Chuan jelas tidak bercanda. Jika Ye Chen benar-benar mengangguk, orang ini mungkin akan bergegas dan menuangkan minuman keras ke dalam mulutnya. 3 botol akan menjadi 6 kilogram. Setelah 6 kilogram anggur, dia akan hampir kedinginan saat ini. Ye Chen menambahkan, "Sekarang kita berada dalam situasi ini. Kalian berdua jangan mengharapkan siapapun untuk menyelamatkan kalian. Orang yang paling dekat dengan kalian sekarang adalah aku. Selama kalian tidak jujur atau tidak mematuhi instruksiku, aku akan membunuh kalian berdua, hidupku." Melihat ekspresi membunuh Ye Chen, Fei Sanhai hanya bisa berkata kesakitan, "Pahlawan muda, saya akan minum, tidak apa-apa jika saya minum." Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur dengan tangan gemetar dan gemetar, dibawa ke mulut. Saat ini, Fei Suebin di samping belum menyelesaikan persiapan mentalnya. Setelah meminum begitu banyak minuman keras sekaligus, dia mulai melatih terlebih dahulu rasa terbakar yang hebat di mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan perutnya. Namun, semakin dia diam-diam melatihnya dalam pikirannya, dia menjadi semakin ketakutan. Ye Chen berkata pada saat ini, "Kalian berdua, siapapun yang terakhir minum cangkir ini akan diberi hadiah cangkir lagi." Ketika Fei Suebin mendengar ini, hampir secara refleks, dia mengambil cangkir lagi dan mulai menuangkannya ke perutnya. Pada awalnya, begitu dia meneguk banyak, rangsangan yang kuat membuatnya memuntahkan hampir semua yang dia minum. Namun,
ketika dia berpikir untuk minum lebih lambat dan diberi hadiah minuman lain, dia hanya bisa memanfaatkannya sebelum dia muntah, mengeluarkannya, dan buru-buru meminumnya lagi. Aku mengambil seteguk besar dan menelannya. Cara melawan racun dengan racun ini memang sangat efektif. Setelah Fei Suebin meneguk 2 kali, sebagian besar minuman keras di gelasnya habis. Menurutnya, selama dia mengertakkan gigi dan tekun, dia bisa menghabiskan seluruh cangkirnya sekaligus. Namun saat ini, Fei Sanhai di sampingnya masih memegang segelas wine dan tidak berani meminum minumannya. Dia tidak berani berbicara, tetapi putra di sebelahnya melakukannya dengan sangat cepat. Hal ini membuatnya segera panik. Bagaimana jika aku membiarkan bajingan Suebin itu selesai minum terlebih dahulu? Bukankah aku akan celaka? Memikirkan. Bagaimana dia baru saja ditampar, Fei Sanhai menjadi semakin kesal, dan dia terbatuk keras, menatap Fei Suebin dan mengutuk, kamu anak yang tidak berbakti, kamu minum begitu cepat. Apakah kamu ingin aku menghadiahimu secangkir ekstra? Fei Suebin hendak mencubit hidungnya dan memakan sisanya. Setelah meminum semua anggur, tiba-tiba saya mendengar raungan ayah saya, dan saya sangat ketakutan hingga saya hampir berhenti memegang gelas anggur. Dia tersadar dengan panik dan menatap Fei Sanhai lagi, hanya untuk menyadari bahwa anggur putih di cangkir ayahnya belum disentuh. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia hampir melakukan kesalahan besar lainnya. Tadi, karena aku tidak menamparnya tepat waktu, ayahku menamparkan wajahku. Jika kali ini saya secara tidak sengaja membuat ayah saya meminum segelas minuman keras tambahan, hubungan antara ayah dan anak mungkin akan putus saat itu juga. Saat ini, dia sangat membenci Ye Chen, karena metode Ye Chen sangat merusak, dan sungguh tercela baginya untuk berulang kali menabur landasan emosional antara ayah dan anak. Setelah menimbangnya, Fei Suebin sudah menyerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sialan, lupakan, bahkan jika saya harus minum 4 gelas hari ini, saya akan memberikan semuanya, bahkan jika saya mengambil risiko setengahnya, hidupku, aku masih harus bekerja keras, jagalah ikatan antara ayah dan anak tetap utuh. Jika tidak, jika lelaki tua itu menyimpan dendam di kemudian hari dan tidak mewariskan gelar kepala keluarga kepadaku, di mana aku bisa beralasan, ketika orang bertanya padaku mengapa aku kehilangan posisiku sebagai ahli waris. Aku jika ibunya menyalahkanku karena minum terlalu cepat, siapa yang akan mati? Jadi dia hanya bisa segera meletakkan gelasnya, menyeka mulutnya dalam kepanikan, dan buru-buru berkata, ayah, aku belum selesai minum. Kamu, tolong dulu. Fei Sanhai sedikit puas, memelototinya, lalu melihat di cangkirnya, tidak mampu mengambil keputusan. Ye Chen sedikit tidak sabar saat ini dan berkata, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Masih bisakah kalian melakukannya? Jika ada yang tidak menghabiskan minumannya dalam 1 menit, saya akan menghadiahinya dengan minuman tambahan. Setelah itu, dia mengambilnya. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan stopwatch, dan berkata dengan tenang, mulai pengatur waktunya. Ketika Fei Sanhai mendengar ini, dia tidak berani menunda lagi. Jadi dia hanya bisa memegang gelas dan meminumnya ke dalam perutnya. Sensasi pedas dan merangsang di mulutnya membuat Fei Sanhai hampir terengah-engah, namun ia tidak lagi berani ragu lagi, sehingga ia hanya bisa meminum anggur putih seperti air merica ke dalam mulutnya dan menelannya dengan sekuat tenaga. Fei Suebin di samping terus melihat arloji pengulang menit Patek Philippe bernilai puluhan juta di tangannya, berdoa dalam hati, ayah, kamu harus minum lebih cepat. Kalau kamu terdesak 1 menit, setelah menghabiskan minumannya, bukankah saya harus minum 2 minuman lagi? Anda selalu melihat kesalehan saya dan memberi saya 10 atau 20 detik, kalau tidak saya tidak akan bisa menolak hari ini, Fei. Sanhai, saya sebenarnya tahu betul di dalam hati bahwa jika saya minum terlalu lambat, akan ada 2 akibat. Yang pertama adalah menghadiahi diri sendiri dan putra Anda masing-masing dengan 1 cangkir. Ini adalah hasil yang paling bodoh, dan tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Yang kedua adalah dia bisa menghabiskan minumannya di bel, tetapi putranya tidak punya cukup waktu,
dan kemudian menerima secangkir hadiah. Namun dalam kasus ini, sang anak akan menerima 2 gelas anggur sebagai hadiah, yang jumlahnya lebih dari 1 pon jika dibulatkan. Dan hasil terbaiknya adalah meminum segelas anggur tersebut secepat mungkin, sehingga menyisakan lebih banyak waktu untuk putranya. Untuk meminum sisanya, minumlah setengah cangkirnya, agar keduanya terhindar dari musibah. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menuangkan semua sisa minuman keras ke dalam mulutnya. Setelah Fei Sanhai meminum segelas anggur putih, matanya mulai melihat gambaran ganda, dan kepalanya terasa seperti seseorang telah memukulnya dengan keras, merasa pusing dan bengkak. Fei Suebin tidak berani menipu ayahnya, jadi dia hanya bisa menunggu Fei Sanhai menghabiskan 1 gelas, lalu segera meminum sisa minuman keras di gelasnya sendiri. Saat ini, stopwatch Ye Chen belum mencapai 1 menit. Melihat ayah dan anak itu terengah-engah seperti anjing, dan wajah mereka memerah, Ye Chen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, minum kedua, Tuan Fei, tolong isi gelasnya dengan anggur." Fei Suebin 2. Kaki dia sudah agak ragu-ragu, tetapi ketika dihadapkan dengan instruksi Ye Chen, dia tidak berani untuk tidak patuh. Jadi dia harus mengambil gelas anggur dengan gemetar dan menuangkan 2 gelas lagi untuk dirinya dan ayahnya. Segera setelah itu, Ye Chen melihat ke stopwatch lagi dan berkata, "Kami masih mengikuti aturan lama dan memberi Anda waktu 1 menit untuk minum segelas anggur Anda sendiri. Jika ada yang melebihi batas waktu, maka kami akan menghadiahi Anda segelas lagi." Fei Sanhai meratap, "Pahlawan muda, jika kamu minum seperti ini, kamu akan benar-benar mati." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Jika kamu melakukannya, kamu bisa datang ke aku." Ini, Fei Sanhai dia ingin menangis tetapi tidak menangis, dan berpikir dalam hati, "Aku sudah mati, bagaimana aku bisa datang kepadamu?" Ye Chen berkata dengan santai saat ini, "Sejujurnya, kalian berdua, ayah dan anak, harusnya benar-benar mencari tempat untuk bersembunyi. Aku biarkan kalian berdua minum anggur. Sebelumnya, seorang ayah dan anak menyinggung perasaanku dan aku mengubah mereka menjadi abu. Ada ayah dan anak yang lain. Anak yang menyinggung saya menyuruh seseorang menggunakan pisau untuk mengukir kata miskin di dahi putranya. Kata menggantung terukir di kepala ayahnya, dan kata bapak kemiskinan terukir di kepala ayahnya. Dibandingkan dengan mereka, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Jika kamu tertarik, kamu bisa menelepon laki-laki saya yang pandai kaligrafi tubuh manusia dan memintanya untuk meninggalkan kaligrafi untukmu." Fei Sanhai ketakutan dengan kata-kata Ye Chen, sementara Fei Suebin merasa seperti berada dalam masalah ketika memikirkan seseorang yang memiliki kata-kata terukir di dahinya. Ada ledakan rasa sakit di dahinya. Ketika dia gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ayahnya Fei Sanhai dan berbisik, "Ayah, aku sudah menghabiskan 1 cangkir. Gertakkan gigimu dan minum 2 cangkir sisanya dan kamu akan baik-baik saja." Ye Chen mengulurkan jari dan mengguncangnya, kocok, dan berkata dengan serius, "Tuan Fei, Anda memiliki 3 cangkir tersisa." Fei Suebin mengangguk dengan cepat dan berkata, Ya. Tuan Ye berkata, "Aku punya 3 cangkir tersisa." Fei Sanhai sudah merasakan alkohol muncul di kepalanya dengan cepat. Dia menggosok pelipisnya dengan kuat dan berkata dengan sekuat tenaga, "Oke, aku akan minum." Setelah itu, dia memilih mengangkat gelas anggur, ragu-ragu selama 3 detik, dan menuangkannya ke perutnya. Fei Suebin tidak berani menunda dan segera meminum cangkir kedua. Pada saat Fei Sanhai menghabiskan segelas anggur keduanya, dia sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia duduk di kursi, merasakan sakit kepala yang membelah dan tidak mampu mengangkat kelopak matanya sama sekali. Segera setelah itu, aku mendengar dia bergumam, "Muda, pahlawan muda, aku tidak bisa melakukannya lagi." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba pingsan.
Ye Chen menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa lelaki tua itu memang tidak sadarkan diri. Jadi dia berkata kepada Zhang Chuan yang berlutut di sampingnya, "Kemarilah, datang dan tuangkan cangkir ketiga untuknya." Beraninya Zhang Chuan tidak patuh dan segera berdiri. "Ayo, berjalan ke arah Fei Sanhai." Dengan gemetar mengisi segelas anggur, membuka gigi Fei Sanhai, dan dengan hati-hati menuangkan anggur putih ke dalam mulut Fei Sanhai. Fei Sanhai tidak sadarkan diri saat ini dan berada di bawah kekuasaan Zhang Chuan. Jadi setelah tersedak beberapa kali, dia menelan gelas anggur ketiga. Pada saat ini, Ye Chen memandang Fei Suebin, yang penuh ketakutan, dan berkata, "Tuan Fei, apakah menurut Anda harus melakukannya sendiri, atau haruskah saya memintanya melakukannya untuk Anda?" Fei Suebin berkata dengan cepat, "Saya akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri." Setelah itu, dia buru-buru mengisi segelas anggur lagi, menahan rasa pusing yang parah, dan meminumnya. Belakangan, dia merasa alkoholnya semakin kuat, dan dia tidak berani menunda lagi. Dia segera mengisi gelas terakhir sebelum dia pingsan, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah menghabiskan segelas anggur terakhir, seluruh perut Fei Suebin sudah terbakar. Setelah 4 gelas anggur putih, dia sudah diambang pingsan. Melihat tugasnya selesai, dia akhirnya menghela nafas lega. Lalu dia merasakan matanya menjadi gelap dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Ia jatuh pingsan dan terjatuh dengan keras ke tanah. Melihat ayah dan putranya tidak sadarkan diri, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Gu Qiui, "Pengasuh, aku tidak nafsu makan melihat dua pemabuk makan. Bagaimana kalau kita berpindah tempat?" Gu Qiui menjulurkan lidahnya dan berkata, "Baiklah, Saudara Ye Chen, aku hampir mabuk hanya karena bau anggur. Aku takut aku akan mabuk jika aku tinggal lebih lama lagi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo cepat pergi." Zhang Chuan di samping melihat Ye Chen pergi, dan bertanya dengan gugup, "Senior, kapan kamu akan memulihkan kultivasiku?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Setelah kami pergi, kamu meminta seseorang untuk mengirim mereka keduanya untuk bilas lambung. Sedangkan untukmu, kembalilah dan berlututlah sampai aku kembali. Jika mereka bangun dan datang mengganggumu, katakan saja pada mereka bahwa aku akan datang lagi malam ini dan biarkan mereka siap menyambutmu." Zhang Chuan hendak menangis tanpa air mata. Berkata, "Senior, saya telah kehilangan kultivasi saya sekarang. Begitu keluarga Fei dan putranya bangun, mereka pasti akan datang kepada saya untuk menuduh saya. Saya tidak akan bisa lindungi diriku saat itu, dan aku khawatir aku tidak akan bisa selamat dari kepulanganmu." Ye Chen berkata dengan dingin, "Katakan pada mereka bahwa tidak ada yang bisa mempersulitmu sebelum aku kembali. Jika tidak, kamu akan menjadi bertanggung jawab atas konsekuensinya." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Mengenai kultivasi Anda, tunggu saja dengan sabar dan tunggu perawatannya. Setelah orang-orang Anda tiba, saya akan memutuskan apakah akan memulihkan Anda berdasarkan situasi penanganannya." Zhang Chuan hanya bisa mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi, berdiri, dan keluar dari restoran bersama Gu Qiui dengan sikap yang adil. Ketika para pelayan dan pengawal keluarga Fei melihat keduanya keluar, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Karena mereka semua tahu bahwa Gu Qiui adalah bintang besar dan tamu yang diundang oleh keluarga Fei dan putranya. Jika tamu tersebut ingin pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Namun banyak juga yang penasaran kenapa tidak ada pergerakan sama sekali di dalam. Masuk akal bahwa setelah tamu pergi, setidaknya salah satu tuan dan tuan muda harus keluar untuk mengucapkan selamat tinggal dan bersikap sopan. Tepat ketika seseorang ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi, Zhang Chuan keluar dan berkata kepada semua orang, "Tuan dan tuan muda tertua minum terlalu banyak, kirim mereka ke departemen medis untuk bilas lambung di Fei yang besar rumah keluarga, masih ada. Departemen medis tingkat tinggi, yang dikelola oleh dokter dan perawat terkemuka 24 jam sehari, 7x7, seperti rumah sakit kecil dan bertanggung jawab atas masalah kesehatan keluarga Fei."
Para pelayan dan pengawal sedikit terkejut pada awalnya ketika mereka mendengar bahwa Fei Sanhai dan Fei Suebin minum terlalu banyak. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Zhang Chuan, sebagai ahli top, tidak bisa berbohong kepada semua orang, mereka tidak ragu. Sekelompok orang bergegas masuk dan mengirim ayah dan anak yang mabuk dan tidak sadarkan diri itu ke departemen medis. Saat ayah dan anak itu dikirim ke departemen medis, Ye Chen juga membawa Gu Qiui keluar dari Fei Jia Manor. Setelah duduk kembali di dalam mobil, Gu Qiui bertanya kepada Ye Chen, "Saudara Ye Chen, di mana kita akan makan?" Ye Chen berkata tanpa berpikir, "Ayo pergi ke Chinatown, ayo cari Paman Zong untuk makan angsa panggang." Pecinan, ketika Ye Chen dan Gu Qiui tiba di toko angsa panggang Chen Zhaozong, Chen Zhaozong sedang sibuk membersihkan dengan pelayan. Saat itu sudah lewat jam makan siang, dan tidak ada satupun pelanggan di restoran tersebut. Gu Qiui tidak khawatir akan dikenali, jadi dia hanya mengenakan topeng dan langsung pergi ke restoran dengan Ye Chen di lengannya. Begitu keduanya berjalan melewati pintu, sensor di pintu berbunyi, memperingatkan seorang tamu untuk masuk. Pelayan yang sibuk berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Maaf, kami sudah menutup makan malam." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Terserah, ambilkan kami sesuatu untuk dimakan, kami belum makan." Chen Zhaozong mendengar suara Ye Chen, berbalik dan melihat bahwa dia dan Gu Qiui ada di sini bersama. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua kenapa kamu belum makan?" Gu Qiui meraih lengan Ye Chen dan berkata dengan manis, "Halo, Paman Zong." Ye Chen juga berkata sambil tersenyum, "Paman Zong, kami pergi ke rumah Fei pada siang hari. Untuk sementara, saya ingin makan, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa melakukannya." Gu Qiui berpura-pura tidak puas dan bergumam, "Kaulah yang bersikeras membiarkan keluarga Fei minum, tetapi pada akhirnya mereka mabuk sendiri. Saya tidak berminat untuk makan lagi." Setelah mendengar ini, Chen Zhaozong berkata sambil tersenyum, "Oh, sepertinya ada cerita di sini. Kalian berdua harus naik ke atas dan cepat duduk. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan untuk kalian berdua. Ayo duduk dan bicara denganku nanti." Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Paman Zong, ayo naik dan menunggumu." Gu Qiui juga tersenyum dan berkata, "Paman Zong, aku ingin makan merpati panggang, 2. Chen Zhaozong tersenyum dan berkata, "Oke, kamu naik ke atas dulu, dan aku akan bersiap-siap." Ye Chen dan Gu Qiui menaiki tangga bersama, tetapi sebelum mereka mencapai lantai 2, mereka mendengar bunyi ding dari pintu lagi. Ada suara, dan kemudian, suara yang agak familiar berkata, "Bos, kalian berdua." Ye Chen tanpa sadar berhenti, berjongkok sedikit, dan melewati di celah tangga. Dia melihat sekilas 2 orang yang masuk. Orang yang berbicara tidak lain adalah pamannya, An Chong Qiu, dan yang berdiri di samping pamannya adalah detektif terkenal Tiongkok Li Yalin. Namun Li Yalin saat ini tidak lagi menawan seperti terakhir kali Ye Chen melihatnya. Ia memiliki janggut yang tidak rapi dan terlihat sangat loyo. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menarik Gu Qiui, dan mereka berdua segera naik ke atas. Gu Qiui hanya mengikuti Ye Chen dan diam-diam menatapnya, dan mengenali Li Yalin, tapi dia tidak tahu mengapa Ye Chen sepertinya sengaja menghindarinya, jadi dia buru-buru merendahkan suaranya dan bertanya, "Saudara Ye Chen, apakah kamu punya petunjuk tentang Li Yalin itu? Apakah kamu sudah menguasainya?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Saya tidak bersembunyi darinya, saya bersembunyi dari orang di sebelahnya." Gu Qiui dengan cepat bertanya, "Saudara Ye Chen, siapa orang itu?" Ye Chen mengangkat bahu. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, "Orang itu adalah pamanku." "Hah?" Gu Qiui bertanya dengan heran, "Itu pamanmu? Lalu mengapa kita tidak pergi menyapa?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia belum melakukannya. Meskipun kamu tahu situasiku, kamu masih hilang." Gu Qiui berkata dengan bingung, "Kenapa? Ayahku mengatakan bahwa kakekmu dan keluarganya ingin mengetahui keberadaanmu. Bukankah menyenangkan jika kita bisa saling mengenali lagi?"
Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, lupakan. Di sisi lain, ketika Chen Zhaozong melihat An Chongqiu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran, Tuan, Anda sudah lama tidak ke sini. Setelah itu, dia melihat ke samping Li Yalin, dia terkejut sejenak, lalu berkata dengan wajah penuh keterkejutan, ini pasti detektif Tiongkok terkenal Inspektur Li, kan? Faktanya, Chen Zhaozong merasa sedikit gugup saat ini, karena Fei Fei pada malam ketika Hao Yang menghilang, dia dan Li Yalin bertemu di Wang Fu Hotel. Namun saat itu, Chen Zhaozong mengenakan jas dan dasi, mencukur jenggotnya, dan menata rambutnya. Ia tampak seperti pria tampan dari kalangan atas. Ia sangat berbeda dengan pemilik restoran biasa yang mengenakan celemek sekarang. Di sana sangat kontras, jadi dia sengaja bertanya pada Li Yalin, berharap bisa membimbing Li Yalin untuk berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, dan mereka menggunakan serangan daripada bertahan. Li Yalin benar-benar tidak mengenali Chen Zhaozong saat ini. Dia tersenyum tanpa sadar dan menertawakan dirinya sendiri. Saya bukan seorang detektif, saya hanya memiliki reputasi yang salah. Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, Bos, jangan perhatikan dia. Hei, ini karena kita terstimulasi, kita belum makan. Kamu masih bisa makan kan? Aku baru saja melihat dua anak muda masuk, melihat. Li Yalin tidak mengenalinya. Chen Zhaozong menghela nafas lega dan berkata, sebenarnya kita sudah selesai makan siang. Kedua anak yang kamu lihat tadi adalah anak dari teman lamaku. Ini sudah larut malam dan mereka belum makan siang. Jadi aku meminta mereka untuk naik ke atas. Setelah itu, Chen Zhaozong berkata lagi, tapi kamu akan melakukannya. Sekarang kami sudah di sini. Tentu saja kami tidak bisa membiarkan kalian berdua pergi dengan sia-sia. Ayo duduk saja di lantai 1. Jika kamu ingin makan, katakan saja pria itu dan aku akan menyiapkannya. Oke, seorang Chongqiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih, Bos. Setelah itu, dia berkata kepada Li Yalin, Lao Li, duduklah dimanapun kamu mau, dan izinkan Anda mencoba angsa panggang kanton terlezat di New York. Li Yalin mendecakkan bibirnya dan berkata, oh, sebenarnya sekarang saya paling ingin minum 2 minuman. Setelah mengatakan itu, dia menatap anggur kecil itu, lemari di belakang konter hotel dan berkata dengan terkejut, Bos, apakah Anda memiliki ergotu di sini? Iya. Chen Zhaozong tersenyum dan berkata, diimpor dari Tiongkok, apakah Anda ingin mencoba botolnya? Li Yalin tersenyum riang dan berkata, oke, 2 botol. Seorang Chongqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda, kamu minum begitu banyak di siang hari, kamu tidak akan bekerja di sore hari. Li Yalin menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun lagi pula. Aku akan pergi ke kantor untuk tidur di sore hari. Aku sudah bekerja selama 2 hari, jadi sudah waktunya aku tidur siang. Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata dengan santai, oke, aku akan melakukannya. Minum bersamamu. Setelah minum, aku akan pulang dan tidur siang. Aku akan kembali ke Los Angeles besok pagi. Li Yalin bertanya dengan heran, mengapa kamu berangkat sepagi ini? Apakah kamu tidak ingin tinggal di New York selama 2 hari lagi? Seorang Chongqiu melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saya harus kembali dan menemui orang tua itu. Sudah lama sejak saya kembali dari Tiongkok dan saya belum kembali. Li Yalin mengangguk penuh pengertian dan berkata, sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, bantu aku membawakan beberapa barang bagus untuk lelaki tua dan wanita tua itu. Saat dia berkata, dia memikirkan sesuatu dan berkata, orang tua itu masih mengingatku kan? Seorang Chongqiu mengangguk, ingat, itu bagus. Pada saat ini, Ye Chen di lantai 2 merasakan sedikit kesemutan. Dia tidak ingin terlibat dengan keluarga kakeknya, tetapi terpisah dari pamannya An Chongqiu sebanyak 2 kali masih memberinya perasaan yang agak aneh. Aneh memang, tapi lebih merupakan kontradiksi. Sumber konfliknya adalah di satu sisi, Ye Chen ingin menarik semua batasan dan memisahkan diri dari batasan tersebut. Namun di sisi lain, dia mau tidak mau ingin naik dan menyapa,
dan bertanya mengapa sebuah keluarga sangat meremehkannya saat itu. Ayah. Selain itu, dia juga ingin bertanya apakah Anjia mengetahui alasan sebenarnya mengapa orang tuanya dibunuh. Gu Qiuyi, yang duduk di hadapan Ye Chen, menyadari ketidaknyamanannya, mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangannya, dan berkata dengan mata lembut dan suara lembut, "Saudara Ye Chen, ada apa denganmu?" Ye Chen berkata dengan santai. "Tidak, apa, aku baik-baik saja." "Tidak," Gu Qiuyi berkata dengan serius. "Apakah kamu merasa pamanmu yang duduk di bawah membuatmu tidak nyaman?" "Itu benar." Ye Chen tidak pamer, dan sedikit mengangguk. Dia mengangguk untuk mengakuinya. Gu Qiuyi tiba-tiba merasa kasihan pada Ye Chen. Dia tahu bahwa terlepas dari kekuatan dan pencapaian luar biasa Ye Chen saat ini, dia belum menjalani kehidupan yang memuaskan selama lebih dari 10 atau 20 tahun setelah orang tuanya meninggal, jadi jauh di lubuk hatinya, pasti ada kepekaan. Jadi, dia memegang tangan Ye Chen dengan kuat dan berkata dengan serius, "Saudara Ye Chen, jika kamu merasa tidak nyaman tinggal di sini, aku akan meminjamkanmu topeng dan ayo pergi dulu." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, biasakan saja untuk itu dan kamu akan baik-baik saja." Kali ini, Chen Zhaozong datang dengan 2 piring hidangan. Satu adalah angsa panggang khas Kanton, dan yang lainnya adalah piring air garam khasnya. Dia meletakkan piring di depan Ye Chen dan Gu Qiuyi, dan berkata kepada mereka dengan suara rendah, "Tuan Ye, Nona Gu, ada pelanggan tetap di toko tersebut, dan detektif Tiongkok Li Yalin juga ada di sini. Kalian berdua tidak boleh pergi sekarang, turun." Ye Chen buru-buru bertanya, "Paman Zong, Li Yalin tidak mengenalimu kan?" "Tidak," Chen Zhaozong berkata. "Penampilanku hari itu terlalu berbeda dari biasanya. Lagi pula, kami hanya bertemu satu sama lain hari itu, jadi mungkin akan sulit baginya memikirkanku, dan aku hanya mengujinya dengan sengaja. Dia benar-benar tidak mengenaliku, jadi seharusnya baik-baik saja, itu bagus." Kamu Chen menghela nafas lega, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Zong, apakah kamu bersama Li Yalin? Apakah kamu kenal pria parubaya yang bangun?" Chen Zhaozong berkata, "Saya sudah mengenalnya sejak lama. Dia selalu menjadi pelanggan tetap toko tersebut. Tetapi saya benar-benar tidak mengetahui identitasnya dengan baik. Dia tidak pernah memberitahu saya. Dia tidak pernah mengajukan pertanyaan secara acak. Saat dia berkata, dia menambahkan, tapi saya rasa statusnya pasti sangat menonjol dan dia harus menjadi orang dengan latar belakang yang baik." Segera setelah itu, Chen Zhaozong bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda kenal orang itu, seseorang?" Ye Chen ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu Chen Zhaozong untuk saat ini. Lagi pula, pamannya ada di bawah. Jika Chen Zhaozong terlalu terkejut ketika mendengarnya, sesuatu mungkin akan terungkap. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Chen Zhaozong, "Saya juga tidak mengenalnya. Saya hanya bertanya dengan santai, Paman Zong, silakan turun dan kerjakan pekerjaan Anda dulu. Jangan khawatirkan kami, minta saja pelayan untuk membawakan kami makanan nanti." Chen Zhaozong melambaikan tangannya. "Tidak mungkin, aku akan membawakannya kepadamu ketika hidangan lainnya sudah siap, kamu bisa makan dulu." Pada saat ini, An Chongqiu dan Li Yalin juga sudah minum. Agar Li Yalin tidak mengingatnya, Chen Zhaozong meminta pelayan untuk menyajikan makanan dan minuman terlebih dahulu. Li Yalin tidak dalam kondisi terbaik dan memang tidak menemukan petunjuk. Setelah keduanya bertukar gelas, An Chongqiu meletakkan sumpitnya dan bertanya pada Li Yalin, "Bagaimana kasusmu? Apakah ada kemajuan?" Li Yalin menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling, dan kemudian melihat apa yang terjadi di dalam. Chen Zhaozong yang sibuk dan pelayan restoran memastikan bahwa mereka tidak dapat mendengar apa yang dia katakan, dan kemudian dia berkata dengan kesal, "Sejujurnya, keluarga Fei benar-benar lebih rendah dari setiap generasi. Ketika saya pergi ke keluarga Fei, saya sudah menjelaskan kata-kata saya, dan diusir oleh mereka. Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan."
Seorang Chongqiu menghela nafas. Ini mungkin yang sering disebut orang sebagai penggemar pihak berwenang. Li Yalin menghela nafas. Hei, awalnya saya mengira keluarga Fei akan menyadarinya. Setelah krisis, saya bisa bekerja sama dengan kami. Tapi saya meminta masalah. Saya rasa tidak lama lagi sejak 48 jam pernyataan penculik. Ada kemungkinan besar bahwa kasus ini tidak akan terselesaikan. Seorang Chongqiu berkata. Orang-orang mungkin dia tidak akan kembali. Tapi menurutku kasus ini masih bisa diselesaikan. Sekalipun tidak bisa diselesaikan dalam 3-5 hari. Jika kamu berjuang selama 3-5 bulan, 3 hingga 5 tahun, kebenaran akan selalu terungkap. Li Yalin berkata sambil tersenyum pahit. Saya akan segera pensiun. Jika benar-benar membutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk menyelesaikan kasus ini, maka saya tidak akan menjadi orang yang mengetahuinya. Saya akan pensiun dengan kasus yang belum terpecahkan pada saat itu. Saya telah bekerja keras selama separuh hidup saya, reputasinya hilang. An Chongqiu berkata sambil tersenyum. Saya pikir. Anda, Li Yalin, pada dasarnya berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan apa yang disebut reputasi palsu ini. Li Yalin merentangkan tangannya dan menertawakan dirinya sendiri. Anda tahu, saya telah ada hampir sepanjang hidup saya. Selain dari reputasi palsu ini, apalagi yang tersisa? Bahkan jika reputasi palsu ini hilang, maka yang tersisa hanyalah sedikit uang pensiun yang diberikan kepada saya oleh pemerintah federal. Seorang Chongqiu berkata dengan serius, Li tua, optimislah. Bukankah kamu hanya mengalami beberapa kemunduran di bidang terkuatmu? Biar ku beritahu padamu, itu tidak masalah. Setelah itu, dia menunjuk dirinya sendiri dengan kedua tangannya dan berseru, lihat aku sudah bisa melakukan apapun yang kuinginkan selama bertahun-tahun. Saat aku diperlakukan sebagai tamu, meskipun aku duduk di hadapan pria berusia 90 tahun, dia akan berdiri dan bersikeras memberiku tempat duduk terbaik. Hasilnya, saya pergi ke pelelangan beberapa waktu lalu dan dirawat di depan banyak orang. Saya diusir dari rumah. Saat itu, saya ingin membuka celah di tanah dan merangkak masuk. Tapi lihat saya sekarang, saya tidak ingin melakukannya lagi. Orang ini, tidak peduli seberapa bagus dia tidak bisa memberikannya kepada semua orang. Anda menyelamatkan muka, sebagai seorang detektif, tidak peduli seberapa kuat keterampilan profesional Anda tidak bisa menyelesaikan semua kasus. Anda harus belajar menerima kegagalan dan berusaha mempertahankan pikiran normal. Setelah jangka waktu ini, Anda dapat melihat ini lagi. Ini hanya masalah seseorang yang kentut di depan Anda. Tidak masalah betapa bau kentutnya, cepat atau lambat akan hilang. Tetapi jika kamu tidak melepaskan masalah ini, kamu akan tetap memikirkannya ketika kamu berumur 7 atau 80. Kentut? Kamu merasa kasihan karena tidak menemukan orang yang kentut. Jika kamu tidak bisa melewati rintangan ini, kamu pasti tidak akan bahagia seumur hidupmu. Apakah menurutmu ini kebenarannya? Li Yalin tersenyum tak berdaya. Dalam hal membujuk orang, kamu adalah benar-benar enak. Setelah itu, dia mengambil gelas anggur dan berkata kepada An Chongqiu, ayo, minum, habiskan gelas ini. Seorang Chongqiu melambaikan tangannya, jangan minum terlalu banyak. Anak kecil, minum saja sedikit, dan Anda harus menghemat energi untuk menunggu pertunjukan besar. Setelah pertunjukan besar terjadi, tekanan Anda mungkin akan jauh lebih mudah. Li Yalin tampak galak dan bertanya kepadanya, apakah Anda berbicara tentang eksekusi publik? Tidak lama setelah Fei Haoyang diculik, An Chongqiu dan Li Yalin berspekulasi tentang motif di balik insiden tersebut. Berpikir bahwa seseorang pasti berencana untuk mengeksekusi keluarga Fei di depan umum. Sekarang, Fei Haoyang diculik dan disiksa, telah bergejolak di dunia internet, menarik perhatian ratusan juta orang, dan popularitas masalah ini telah mencapai puncaknya. Terlebih lagi, jendela 48 jam yang diberikan oleh para penculik semakin dekat. Jika tebakan mereka berdua benar, maka ini masalah saya khawatir pembalikan besar akan segera terjadi. Seorang Chongqiu tersenyum saat ini, jika Fei Haoyang itu benar-benar jahat dan terungkap, maka tidak ada yang akan menyalahkan Anda karena tidak dapat menyelamatkannya.
Anda katakan apa, Li? Yalin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kamu memang benar. Seorang Chongqiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jadi tunggu dan lihat saja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Saat dia berbicara, An Chongqiu menambahkan, Anda tahu mengapa saya memutuskan untuk kembali besok pagi daripada berangkat malam ini. Saya hanya ingin menonton pertunjukan di New York sebelum berangkat. Pada saat ini, meskipun Ye Chen sedang makan dengan tenang di lantai atas, semua percakapan antara An Chongqiu dan Li Yalin terdengar di telinganya. Ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Tanpa diduga, pamannya dan Inspektur Li menganalisis semua motif sebenarnya dan bahkan secara akurat memperkirakan rencana selanjutnya. Ini memang sesuatu yang tidak dia duga. Baru saja pada saat ini, ponsel An Chongqiu tiba-tiba berdering. Dia melihat nama di telepon dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kamu." Di telepon, suara mendesak seorang wanita terdengar sambil menangis, "Saudaraku, cepat kembali, ayah sedang sekarat." Ketika An Chongqiu mendengar ini, dia terkejut. Dia duduk tegak dan berseru, "Apa yang terjadi?" Di ujung telepon yang lain, saudara ipar Ye Chen, An Youyu tersedak dan berkata, "Dokter mengatakan itu pendarahan otak." Pendarahan otak? Seorang Chongqiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi secara spesifik?" An Youyu terisak, "Keadaan mental ayah sangat buruk akhir-akhir ini. Saya tidak bisa tidur selama ini periode, dan saya merasa sangat gugup setiap hari. Dia kesakitan dan suasana hati yang buruk, dan dia selalu menolak dokter, dan tubuhnya semakin lemah. Baru saja ayah pergi ke kamar mandi sendirian, dan tiba-tiba jatuh pingsan dan terjatuh. Dokter dari pusat kesehatan bergegas datang dan menilai bahwa pendarahan otak telah menyebabkan kegagalan banyak organ, dan dia sekarang dalam keadaan koma yang dalam. Dokter mengatakan bahwa dia hanya tinggal paling lama 1 atau 2 hari lagi." Seorang Chongqiu tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki banyak organ? Kelelahan, apa yang dilakukan semua dokter ini, dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat menyembuhkan ayah. Seorang Youyu berkata tanpa daya, dokter mengatakan mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi tanda-tanda fisik ayah semakin memburuk, lebih buruk lagi, pada dasarnya tidak ada kemungkinan perbaikan. Seorang Chongqiu bertanya, di mana tuannya pengobatan Tiongkok, di mana ahli seni bela diri, di mana ahli Tao? Apakah tidak ada yang bisa mereka lakukan? Tidak mungkin, An Youyu. Dia menangis dan berkata, beberapa dokter Tiongkok punya juga melihatnya, dan mereka semua berkata bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Master seni bela diri juga berkata bahwa ayah sangat marah sekarang dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Setelah mengatakan itu, An Youyu berkata lagi, Bu telah mengirim seseorang. Saya pergi bertanya kepada Hong Tianxi. Dia mengatakan bahwa Hong Tianxi memiliki pil penyelamat hidup, yang konon dapat menyelamatkan nyawa orang yang sekarat selama 7 hingga 10 hari. Tetapi saya tidak yakin apakah ada benar-benar hal seperti itu. Seorang Chongqiu berseru, saya tidak tahu apakah pil penyelamat hidup itu berguna, tetapi pil peremajaan pasti akan berhasil. Setelah itu, dia berkata kepada An Youyu, Yoyo, kamu dan anak kedua dan ketiga berusaha menjaga orang tuamu dengan baik. Aku akan pergi ke sana Huaxia. Tolong beri ayah pil peremajaan, An. Youyu berseru, saudaraku, sekarang keluarga itu seperti lalat tanpa kepala. Sebaiknya kamu segera kembali. Dengan kamu di sini, kita dapat memiliki tulang punggung. Terlebih lagi, kondisi ayah sangat kritis. Jika obat Hong Tianxi tidak berhasil, ayah tidak akan bisa menunggu kamu kembali dari Tiongkok. Jika kamu menunda lebih lama lagi, aku benar-benar khawatir kamu tidak akan dapat melihat ayah untuk terakhir kalinya. Kata An Chongqiu, baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun dia tahu bahwa pil peremajaan dapat menyelamatkannya kehidupan ayah, dalam hal ini, mungkin belum terlambat. Terlebih lagi, dia tidak yakin bisa membeli pil peremajaan. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu siapa yang memiliki pil peremajaan. Jika dia kembali ke Gunung Aurus secara membabi buta,
mungkin akan sulit untuk bertemu dengan pemilik pil peremajaan. Tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya, bahkan lebih mustahil lagi mendapatkan pil peremajaan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Hei, jangan khawatir, aku akan segera kembali." Setelah itu, dia menutup telepon, langsung berdiri, dan berkata kepada Li Yalin dengan panik, "Li tua, ayahku sakit kritis, aku ingin segera kembali." Li Yalin berdiri tanpa berpikir dan berseru, "Aku akan pergi bersamamu." Seorang Chongqiu melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu lupa, ada yang besar sesuatu akan segera terjadi di New York. Kamu benar-benar tidak bisa meninggalkan New York sekarang, jadi sebaiknya kamu baik-baik saja, tetaplah di sini." Setelah itu, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan semua uang tunai dan menaruhnya di atas meja, dan berkata kepada Li Yalin, "Saya pergi, tolong jaga dirimu, hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan." Li Yalin hanya bisa mengetuk ringan. Dia mengangguk dan berkata, "Jika ada situasi baru dengan orang tua itu, tolong beritahu saya sesegera mungkin." "Oke," kata seorang Chongqiu sambil berlari keluar dari restoran. Segera setelah itu, dia masuk ke mobilnya dan berkata kepada pengemudi, "Cepat, pergi ke bandara, hubungi kru dan bersiap untuk segera berangkat kembali ke Los Angeles." Pada saat yang sama, ekspresi Ye Chen di layar lantai 2 juga menjadi sangat jelek. Dia juga mendengar panggilan telepon antara An Chongqiu dan saudara iparnya An Youyu, dan tahu bahwa kehidupan kakeknya berada di ujung tanduk. Pada saat ini, hatinya menjadi gugup tanpa sadar. Namun dia tidak mengerti bagaimana kakeknya, yang begitu kaya dan baru berusia 70 tahun, bisa meninggal begitu cepat. Menurut uraian kakak ipar saya di telepon, kakek saya mungkin kehabisan energi. Dalam hal ini, selain ramuannya sendiri, mungkin tidak ada obat di dunia yang dapat mengobatinya. Dengan kata lain, jika dia tidak memberikan bantuan, kakek mungkin tidak akan mampu melewati rintangan ini. Tidak peduli apapun, dia adalah ayah ibunya, dan dia memiliki 1/4 dari darahnya. Tidak peduli betapa berprasangka buruknya dia terhadapnya, dia tidak akan pernah bisa mengabaikan kematiannya. Namun, saat ini saya belum siap secara mental untuk bertemu dengan keluarga kakek saya. Tepat ketika Ye Chen sedang berjuang, Gu Qiuyi melihat ada yang tidak beres dengan dirinya dan dengan cepat bertanya, "Saudara Ye Chen, ada apa denganmu?" Ye Chen memandang Gu Qiuyi, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Nani, jika itu nyaman bagimu, bisakah kamu pergi ke Los Angeles untukku?" Gu Qiuyi mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Ya, saudara Ye Chen, apa yang kamu ingin aku lakukan di Los Angeles?" Ye Chen berkata, "Kamu pergi ke Los Angeles dan temukan nenekku di rumah An." Ye Chen mengeluarkan ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung dari sakunya, menyerahkannya ke tangan Gu Qiuyi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berikan ramuan ini kepada nenekku dan minta dia untuk ambil itu untuk kakekku." Gu Qiuyi terkejut. "Saudara Ye Chen, apakah kakekmu sakit?" "Ya." Ye Chen mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan berkata, "Sepertinya dia sakit parah." Gu Qiuyi bertanya dengan tergesa-gesa, "Lalu kenapa kamu tidak langsung memberikan obatnya kepada pamanmu? Bukankah dia ada di bawah?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia telah pergi." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Selain itu, saya belum siap untuk bertemu mereka, bersiaplah." Gu Qiuyi mengangguk sedikit, lalu berkata, "Saudara Ye Chen, saya tidak tahu di mana keluarga An berada di Los Angeles. Terlebih lagi, untuk sebuah keluarga sebesar keluarga An, pekerjaan keamanannya harus sangat ketat. Saya tidak tahu apakah mereka maukah. Anda mengizinkan saya masuk?" Ye Chen berkata dengan serius, "Jangan khawatir tentang ini, Anda terbang ke sana dulu. Aku akan meminta Wan Po Jun untuk menyelidiki alamat rumah kakekku di Los Angeles. Saat kamu tiba di rumah An, beritahu bawahan An secara langsung. Bung, katakan saja kamu adalah tunanganku dan kamu ingin datang mengunjungi kakek dan nenekku. Mereka akan melakukannya, pasti mengizinkanmu masuk." Mendengar kata tunangan,
Gu Qiuyi tiba-tiba merasa malu dan bahagia, dan dia menggigit giginya yang rapi dengan lembut. Dia menyentuh bibir bawahnya dan berkata dengan malu-malu, "Kalau begitu, lalu, jika nenek dan yang lain memintamu untuk bangun, bagaimana aku harus menjawabnya?" Ye Chen berkata, "Katakan saja kamu belum menemukan berita apapun tentangku." Gu Qiuyi sedikit dia berkata dengan cemas, "Tapi aku harus menjelaskannya asal-muasal pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Jika tidak, mereka mungkin tidak mempercayai saya." Ye Chen kemudian berkata, "Jangan biarkan mereka menyadari bahwa Anda di sini untuk mengantarkan obat. Tunjukkan saja bahwa Anda ingin datang berkunjung. Ketika kamu mendengar kakekku sakit, kamu mengeluarkan obatnya dan memberikannya kepadanya tanpa berpikir panjang." Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, "Jika mereka tidak percaya pada kemanjuran obat ini, katakan saja bahwa Paman Gu mendapatkan obat ini secara tidak sengaja, dan kemudian beritahu mereka bahwa Paman Gu mengandalkan obat ini ketika kanker pankreasnya mencapai tingkat yang parah. Stadium lanjut, obatnya sudah sembuh. Totalnya ada 2 pil. Ayahmu minum 1, dan masih ada 1 tersisa untukmu." Aku yakin mereka seharusnya sudah mendengar tentang terlambatnya kesembuhan Paman Gu dari kanker pankreas. Sekalipun dia belum melakukannya, dengan kekuatan mereka, Anda dapat memverifikasinya dalam beberapa menit bersambung.